Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan yang baik, sehat. Meskipun di masa pandemi ini, jangan menyurutkan kita untuk terus belajar. Nah, hari ini, di pertemuan daring kali ini, kita akan membahas mengenai cerita pendek. Nah, sebelum masuk ke materi ataupun pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, baik. Seperti yang Bapak infokan di grup WA, untuk membuat kelompok kecil. Nah, dari kelompok kecil ini menyiapkan alat tulis sebagai sarana mencatat materi-materi yang Bapak terangkan hari ini. Baik, kita akan masuk ke materi hari ini. Bapak akan share screen materi cerpen hari ini. Baik, apakah share screen Bapak sudah keluar? Sebentar. Oke, baik. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas mengenai cerpen. Nah, yang pertama, apa sih itu cerpen? Nah, pengertian cerpen di sini adalah cerpen merupakan karya sastra pendek yang menceritakan kisah cerita dari suatu tokoh yang di dalamnya terdapat permasalahan serta solusi dari masalah tersebut. Selanjutnya, ada menurut KBBI. Menurut KBBI, cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan dan juga berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Menurutnya, dalam cerpen tidak ada cerita hingga 100 halaman. Sedangkan menurut Sumarjo, cerpen merupakan kisah cerita yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Namun, cerita tersebut bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, bahkan di dunia nyata, dan juga ceritanya relatif singkat dan juga pendek. Oke, kita lanjut mengenai ciri-ciri cerpen. Yang pertama ada cerpen umumnya bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Jadi kebanyakan dari cerpen itu biasanya berupa imajinasi dari penulis. Nah, selanjutnya ada cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, ini termasuk dalam pengertian cerpen yang menurut KBBI. Selanjutnya ada saat membaca cerpen biasanya selesai dalam sekali duduk. Nah, selesai dalam sekali duduk ini dimaksudkan tidak perlu berhari-hari untuk menyelesaikan membaca sebuah cerpen. Selanjutnya ada cerpen memiliki diksi atau pemilihan kata yang tidak rumit, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Nah, cerpen ini sendiri biasanya memang diperuntukkan untuk segala umur ataupun segala golongan, karena penggunaan bahasanya yang tidak terlalu berat, tidak seperti karya ilmiah lainnya yang menggunakan bahasa-bahasa istilah. Cerpen biasanya menggunakan bahasa sehari-hari. Selanjutnya ada cerpen hanya memiliki satu alur cerita tunggal atau satu alur cerita saja. Nah, biasanya suatu cerita yang memiliki alur lebih dari satu itu dinamakan dengan novel. Selanjutnya ada karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Nah, biasanya cerpen itu tidak memiliki banyak karakter ataupun tokoh. Biasanya cukup 4 sampai pun 6. Nah, selanjutnya ada struktur cerpen. Struktur cerpen terdapat yaitu yang pertama adalah orientasi. Orientasi pada cerpen berhubungan mengenai waktu, suasana, dan tempat di dalam sebuah cerita pendek tersebut, yang menjawab pertanyaan kapan, di mana, serta bagaimana. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi adalah urutan kejadian yang dihubungkan dengan secara sebab dan akibat. Karakter dan tokoh biasanya terlihat dari struktur kompilasi.
yang menggambarkan plot cerita. Evaluasi. Pengertian evaluasi adalah konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks. Dalam evaluasi, konflik sudah mulai mendapatkan solusi dan penyelesaian serta menuju ke tahap akhir. Yang keempat, dari struktur cerpen ada resolusi. Resolusi adalah ketika pengarang menggunakan solusi terhadap masalah yang dialami oleh tokoh dalam cerpen, yaitu anti klimaksnya dari sebuah masalah. Selanjutnya ada coda. Nah, coda ini termasuk dalam nilai atau pelajaran yang dapat dipetik dalam sebuah cerita pendek. Pesan dan amanat menjadi intisari cerita pendek yang bisa dipetik dari pembaca setelah membaca teks cerpen. Dari struktur cerpen, apakah dari anak-anak ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks cerpen. Yang pertama ada kata sifat, yaitu kata yang dipakai untuk menjelaskan sifat atau kondisi suatu hal, baik itu pada makhluk hidup, benda mati, tempat waktu, dan juga lain-lain. Contohnya, penggunaan kata sifat ini adalah pada kalimat. Contoh, dia anak pendiam, tapi dia bukan anak nakal. Selanjutnya ada kata keterangan, yaitu kata yang digunakan untuk mendeskripsikan latar tempat, waktu, dan suasana. Sebagai contoh misalnya, di pagi hari yang cerah, atau di kebun bambu yang rimbun, dan lain sebagainya. Jadi kalimat keterangan adalah kalimat yang menunjukkan tempat ataupun suasana dari cerita pendek tersebut. Nah, selanjutnya ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung merupakan sebuah kalimat kutipan yang dilontarkan langsung oleh pembicara tanpa melalui perantara ataupun sama persis dengan apa yang dikatakan oleh pembicara tersebut. Nah, biasanya kalimat langsung itu terdapat dalam sebuah percakapan di cerita pendek. Nah, selanjutnya yang kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung itu kebalikan dari kalimat langsung, yaitu kalimat yang berisikan pernyataan dari orang lain yang berbentuk kalimat. Nah, biasanya ini dalam cerpen terdapat dalam deskripsinya, paragraf per paragraf. Selanjutnya ada gaya bahasa yang bersifat konotasi. Gaya bahasa yang bersifat konotasi adalah kalimat yang mengandung bahasa yang bukan sebenarnya. Makna konotasi juga bisa disebut sebagai istilah makna kias. Contohnya seperti Aisyah merupakan anak emas dalam keluarganya. Nah, anak emas ini bukan dimaksudkan dalam Aisyah itu anak yang terbuat dari emas, tapi anak emas di sini adalah anak yang paling disayang. Contoh lain adalah karena besar kepala, Naya dijauhi teman-temannya. Nah, kata besar kepala di sini bukan kepala dari Naya itu besar, tapi besar kepala di sini adalah sombong. Nah, itu sedikit contoh dari gaya bahasa yang bersifat konotasi. Selanjutnya ada penggunaan bahasa yang tidak baku. Bahasa atau kata tidak baku merupakan kata yang tidak dipakai dalam pedoman buku PUBI. Biasanya kata tidak baku sering dipakai saat percakapan sehari-hari. Contohnya seperti kata apotik, efektif, karena, dan masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada penggunaan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, maupun perulangan. Penggunaan gaya bahasa tersebut bisa berupa majas, yaitu majas perbandingan, yaitu majasnya terdiri dari perumpamaan, metafora, ada juga personifikasi. Sedangkan dari majas pertentangan biasanya terdiri dari hiperbola, litotes, ironi, seperti itu.
Sedangkan gaya bahasa pertautan adalah metonimia, alusio, sinekdok, sedangkan gaya bahasa perulangan seperti aliterasi, asosiasi, asonansi, dan juga simlok. Itu menggunakan majas yang sering digunakan dalam sebuah cerpen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur cerpen. Nah, dalam unsur-unsur cerpen terdapat dua jenis unsur, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Nah, kita akan bahas mengenai unsur intrinsik cerpen. Yang pertama terdapat tema. Tema adalah gagasan utama ataupun dasar sebuah jalannya cerita. Selanjutnya ada alur atau plot. Alur merupakan urutan tahapan jalannya sebuah cerita, mulai dari perkenalan, lalu munculnya sebuah konflik permasalahan, lalu meningkatnya konflik, ataupun klimaks, puncak dari konflik yang dihadapi, lalu penurunan konflik, serta penyelesaian. Selanjutnya ada setting. Setting dalam sebuah cerita pendek meliputi tempat atau latar, waktu, suasana yang tergambar dalam sebuah cerita pendek. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh merupakan seseorang yang menjadi pelaku atau yang terlibat dalam jalannya cerita. Dalam sebuah cerita pendek, biasanya setiap tokoh memiliki watak ataupun karakter sendiri-sendiri. Selanjutnya ada penokohan. Penokohan adalah sifat dari tokoh yang tercermin dari sikap, perilaku, ucapan, pikiran, ataupun pandangannya terhadap suatu hal dalam cerita. Selanjutnya, dalam cerpen unsur intrinsik, ada watak. Watak merupakan gambaran sifat dari pemeran. Dalam sebuah cerita terdapat juga tokoh antagonis atau tokoh yang memiliki karakter jahat. Ada juga karakter protagonis atau tokoh yang memiliki karakter baik, serta figuran yang hanya sebagai tokoh pendukung. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama yang terdiri dari aku yang merupakan tokoh utama dan juga pelaku sampingan, aku yang menceritakan orang lain. Sedangkan sudut pandang orang ketiga terdiri dari serba tahu, dia menjadi tokoh utama dan juga pengamat, yaitu diberi keterangan dia menceritakan orang lain. Nah, selanjutnya ada amanat. Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang dapat disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan moral yang disampaikan biasanya berbentuk tersirat maupun tersurat. Nah, selanjutnya dari unsur ekstrinsik terdapat latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang biasanya pada kisah cerpen berasal dari pengalaman pengarangnya. Namun tak jarang pengarang juga mengambil cerita dari kisah orang lain. Selanjutnya terdapat latar belakang dari masyarakat. Latar belakang dari masyarakat ini akan membantu berlangsungnya sebuah jalannya cerita. Biasanya juga mempengaruhi isi ceritanya sendiri. Selanjutnya ada aliran sastra. Aliran sastra sangat mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis saat menyampaikan ceritanya. Nah, dari unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik cerpen, apakah dari anak-anak ada pertanyaan? Jika tidak ada, Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, yang pertama ada nilai agama. Nilai agama yaitu nilai yang berkaitan dengan pembelajaran agama yang dapat dipetik dalam cerita pendek. Yang kedua ada nilai sosial, berkaitan dengan pembelajaran yang dipetik dari interaksi sosial antara tokoh dan lingkungan masyarakat dalam cerita pendek. Selanjutnya yang ketiga ada nilai moral.
Nilai ini berkaitan dengan nilai yang dianggap baik atau buruk dalam masyarakat. Dalam cerpen, nilai moral berupa nilai positif dan juga nilai negatif. Bisa nilai baik maupun nilai buruk. Selanjutnya yang terakhir ada nilai budaya. Nilai yang berkaitan erat dengan kebudayaan, kebiasaan, serta tradisi adat istiadat. Nah, selanjutnya kita akan membaca mengenai cerpen. Baca cerpen yang berjudul Kupu-Kupu Ibu, karya Komang Ira Puspitaningsih, yang terdapat dalam buku paket halaman 144 sampai 147. Nah, di sini Bapak minta dari perwakilan dari kelas sebagai partisipasi untuk membacakan cerpen dari Komang Ira Puspitaningsih ini. Baik, terima kasih. Ada yang mau silahkan membaca cerpen Kupu Ibu. Untuk teman-teman yang lain, bisa memperhatikan temannya yang membacakan cerpen. Terima kasih untuk yang telah berpartisipasi membacakan cerpen Kupu Ibu. Nah, setelah ada perwakilan dari teman-teman yang membacakan cerpen Kupu-Kupu Ibu, selanjutnya adalah penugasan kelompok. Nah, penugasan kelompok ini yaitu menjawab sebuah pertanyaan sebagai berikut. Baik, mohon untuk setiap kelompok mencatat pertanyaan ini, atau enggak nanti Bapak akan share PPT ini ke grup WA kalian. Oke, selanjutnya ada penugasan individu. Nah, penugasan individu ini bisa dikerjakan sampai minggu depan. Nah, tugasnya apa? Yaitu membaca kembali cerpen di depan kelas. Baca cerpen di depan kelas dengan kriteria penilaian sebagai berikut. Yang pertama ada penghayatan. Yang kedua ada penampilan. Yang ketiga ada intonasi. Yang keempat ada pelafalan. Yang kelima ada vokal. Yang keenam ada mimik. Yang terakhir ada kepercayaan diri saat membaca cerpen. Mungkin dari materi maupun tugas ada yang dipertanyakan. Oke, baik. Jika tidak ada yang dipertanyakan, Bapak akan menutup materi hari ini. Sekian. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah berpartisipasi mengikuti pembelajaran Bapak. Tetap semangat belajar, meskipun masih pandemi. Tetap jaga kesehatan kalian semuanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.